Ya, welcome back on Science Contact Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kapan kita harus mengimplementasi distributed system, teman-teman. Nah, kenapa sih ini layak dibahas ya? Why this should be discussed? Karena yang gue lihat gitu ya, akhir-akhir ini gitu, tentang salah satu praktik implementasi distributed system gitu ya, satunya adalah microservice gitu. Menurut gue banyak yang terlalu overkill gitu ya. Jadi belum apa-apa langsung, wah kayaknya kita harus pakai microservice nih, wah kita harus pakai database dengan master slave nih dan lain-lain dan sebagainya gitu ya. Intinya banyak sekali orang yang uh, cenderung memikirkan kecanggihan teknologinya gitu ya, tanpa mempertimbangkan ada trade off di situ sebetulnya ya. Dalam hal ini adalah distributed system gitu ya. Seringkali, oh kita pakai distributed system gitu ya, tanpa mengerti bahwa sebenarnya ada penalti di situ gitu ya. Ada trade off yang dilakukan di situ. Ya. Ingat, distributed system itu it's all about trade off. Jadi satu menang, yang satu harus dikalahin. Oke, okay? Majority of the cases itu kayak gitu ya kalau di sistem desain. Jadi yang satu menang, kita perlunya case yang seperti apa nih? Apakah yang A atau yang B gitu ya. Kalau kita choose yang A, teman-teman harus lihat juga nih apa sih trade off dari pemilihan tech stack A. Nah, salah satunya adalah ini. Jadi kapan kita harus menggunakan distributed system? Oke. Okay? Considering that distributed and decentralized systems are inherently complex, nah kalau kita mengacu pada buku Distributed System edisi keempat by M. Fansin and Andrew Tannenbaum ya di halaman 8 kalau teman-teman pengen baca. Jadi dia bilang kalau sebenarnya distributed and decentralized system are inherently complex. Jadi bawaannya tuh udah kompleks gitu ya. Kalau teman-teman pengen implementasi distributed system atau decentralized system, itu udah pasti bikin infrastruktur teman-teman tuh lebih kompleks gitu ya. It is equally important to consider solutions that are as simple as possible. Jadi sebisa mungkin coba cari dulu gitu ya, sebisa mungkin cari dulu solusi gitu ya. Pertimbangkan dulu solusi-solusi yang sesimpel mungkin gitu ya. Nah, di kalimat penting berikutnya adalah firmly believing that the impact of their negative contributions. Nah, ini teman-teman. Jadi their di sini gitu ya. Their di sini mengacu pada distributed and decentralized systems. Oke. Okay? Jadi dia punya negative contributions nih. Apa negative contributionsnya? Increased complexity. Oke. Okay? Outweighs the importance of their positive contributions to an increase of any type of performance. Jadi dia punya positive contributions juga nih. Di mana? Di ini, any type of performance. Bisa latency, availability, fault tolerance, dan sebagainya gitu ya. Jadi dengan distributed system kita bisa naikin performa, naikin availability, naikin kemampuan untuk fault tolerance gitu ya, dan lain-lain. Oke, jadi pertimbangkan antara ini teman-teman. Jadi trade-off-nya adalah ini ya. Jadi negative contributions-nya adalah dia akan increase the complexity. Positifnya ada di kita bisa increase any type of performance. Jadi teman-teman gitu ya, singkatnya jawaban dari video ini singkatnya adalah ketika teman-teman ingin memilih atau ingin memutuskan untuk ingin mengimplementasi distributed system gitu ya, pertimbangkan apakah kita memang memerlukan increase of this particular performance gitu ya, antara latency, availability dan lain-lain gitu ya, in order kita dapat complexity yang lebih rumit gitu ya. Apakah itu worth it? Nah, itu pertanyaan yang harus diajukan teman-teman sebelum teman-teman memutuskan kita harus implementasi microservice nih, kita harus implementasi distributed database nih misalkan gitu ya. Nah, teman-teman harus bertanya itu dulu nih, apakah worth it gitu ya, kita mengorbankan complexity in order untuk achieve increase of any type of performance gitu. Apakah worth it? Kalau worth it, then go ahead gitu ya. Itu singkatnya teman-teman. Nah, panjangnya ya, ada beberapa perspektif yang perlu teman-teman lihat ketika teman-teman memutuskan apakah teman-teman mau mengimplementasi distributed system atau enggak gitu ya. Nah, inilah perspektif-perspektif yang teman-teman perlu lihat. By the way, ini juga gue ambil dari buku distributed system ya, di buku yang sama. Oke, jadi perspektif yang pertama adalah architectural perspective. Jadi perspektif mengenai arsitekturnya. Arsitektur dari sistemnya. Contoh misalkan, kalau misalkan kita mau pakai distributed system, itu kan kita deploy akan ada proses yang dilakukan di multiple computers. Ingat ya di bagian video sebelumnya ya tentang apa itu distributed system ya. Yang belum nonton silahkan cek dulu videonya sebelah sini biar teman-teman nggak bingung. Oke. Jadi resource dan prosesnya ada yang dilakukan di multiple computers gitu ya.
Nah, architectural perspektif dia bilang kalau oke, kalau kita deploy di dua VM yang berbeda gitu ya, di dua virtual machine yang berbeda atau di dua server yang berbeda, yang ini harus punya spek server yang seperti apa. Dan yang ini juga harus punya spek server seperti apa gitu. Paham ya? Atau misalkan mereka di dalam satu VM yang sama, nggak masalah gitu. Distributed system, ingat ya. Tapi di dalamnya misalkan dia pakai kontainer, pakai teknologi kontainer misalkan gitu ya. Apa namanya, dia split resources gitu ya, dia bikin spek ini bisa makan berapa CPU dan memori gitu ya, kalau sedangkan yang ini bisa makan berapa CPU dan memori. Mereka punya resource yang terpisah nih antara servisnya misalkan. Oke, ini yang perlu teman-teman ketahui ya, perspektif yang pertama. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan distributed system, gambar dulu nih kita mau deploy-nya seperti apa, mau as a single machine, terus kita pakai separate resources di dalam single machine itu, atau kita benar-benar pakai dua mesin yang berbeda misalkan. Kita distribute di trafficnya misalkan. Nah, ini yang harus teman-teman consider. Oke, architectural perspektif. Yang kedua, proses perspektif. Bagaimana service teman-teman atau aplikasi teman-teman memproses traffic. Ya. Jadi ketika ada satu request yang masuk gitu ya, bagaimana dia harus ngeproses nih? Paham ya maksudnya ya? Apakah kita perlu ke apa namanya, ke CPU yang ke mesin yang ini, atau kita perlu ngelempar ke mesin yang ini? Itu gimana cara kita bisa ngehandle ini gitu ya? Karena kan sekarang ada di multiple places gitu ya. Nah, yang ketiga ada communications perspective. Bagaimana cara mereka gitu ya, cara multiple computers itu saling berkomunikasi, teman-teman. Ya. Dari service ini ke service ini gimana komunikasinya, terus gimana misalkan ini punya klien gitu ya, gimana cara klien berkomunikasi dengan service kamu gitu ya. Nanti di video berikutnya kita akan mengenal tentang distributed system transparency gitu ya. Jadi apa aja sih yang harus diabstraksi dari distributed system gitu ya, sehingga distributed system teman-teman itu layak dipakai gitu ya. Nanti di video selanjutnya. Oke, jadi communications perspektif dia bilang kalau kita harus mikirin juga gimana cara mereka berkomunikasi antara klien dengan service lo gitu ya, kan udah mulai dipisah tuh, ya kan? Terus antara service lo dengan service lo, gimana nih komunikasinya nih? Maybe protokolnya juga harus di-define gitu ya. Apakah pakai HTTP atau pakai gRPC dan sebagainya. Oke, yang keempat, coordinations perspektif. Bagaimana service-service teman-teman itu berkoordinasi? Ya, kenapa ini penting? Kalau teman-teman ingat di materi gua tentang replications ya, ada master, ada slave gitu ya, terus ada kalau teman-teman pakai load balancer gitu ya, misalkan gini, ini ada load balancer. Nah, bagaimana cara load balancer ini membagi trafficnya gitu ya antara service yang sama misalkan. Nah, itu kan berkoordinasi gitu ya. Nah, bagaimana service-service teman-teman itu berkoordinasi? Itu juga harus dipikirkan. Oke, yang berikutnya adalah naming perspektif. Bagaimana cara teman-teman memberikan nama terhadap distributed system teman-teman gitu ya. Ini bagian yang mana, itu bagian yang mana, namanya apa gitu ya. Some kind of grouping gitu, nama grupnya apa. Itu juga teman-teman harus pikirin. Berikutnya ada consistency and replications perspektif. Nah, ini mostly udah gue bahas di bagian replications ya. Silakan kalau teman-teman belum nonton serinya ya, seri tentang replication, silakan nonton sebelah sini teman-teman, itu bagus banget. Sebelum teman-teman lanjut lagi video atau serial ini tentang distributed system. Oke, jadi gimana cara kita maintain gitu ya, atau gue gambarin aja di sini ya singkatnya ya. Misal di sini ada client, oke, di sini nge-request untuk write x sama dengan 7. Oke, di sini x sama dengan 7. Terjadi replikasi ke sini, x sama dengan 7 juga. Nah, di sini followernya ya. Ini masternya. Ini followernya. Ya, atau ini leader atau master gitu ya. Oke. Terus dia replikasi ke sini. Ya. Kenapa ini harus dipikirin juga, teman-teman? Karena bisa terjadi fault di sini. Misalkan ternyata traffic ke sini gagal nih. Maka dia nggak tahu nih kalau X itu sama dengan 7, ya kan? Nah, maka di sini kita punya problem tentang konsistensi. Ya, gimana cara resolve-nya? Silahkan tonton bagian replications ya. Gue udah jelasin apa yang harus dilakukan ketika si followersnya node-nya mati gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan ketika si masternya mati gitu ya. Itu ada di bagian replication. Silahkan tonton ya. Tapi intinya ini adalah salah satu parameter atau faktor yang perlu teman-teman ketahui ya. Perlu teman-teman pertimbangkan sebelum teman-teman memilih distributed system. Consistency and replications perspective. Berikutnya adalah fault tolerance perspective.
bagaimana distributed teman-teman itu bisa resilient, gitu. Jadi some part of sistemnya ternyata mati. Nah, gimana caranya distributed teman-teman bisa tetap jalan dengan as usual, as normal gitu. Klien nggak ngelihat seperti ada masalah gitu. Paham ya? Jadi some part of distributed sistemnya mati, tapi flow dari distributed sistemnya nggak keganggu gitu ya. Tetap bisa jalan as usual gitu. Bahkan klien nggak tahu bahkan gitu ya bahwa sedang terjadi fault di sebagian sistemnya. Oke, nah yang terakhir adalah security perspective gitu ya. Jadi kita juga harus mikirin tentang bagaimana cara mengamankan distributed system yang akan kita buat atau yang kita implementasi gitu ya. Itu juga harus kita pikirin gitu ya. Bagaimana klien berinteraksi dengan distributed system kita gitu ya, atau bagaimana kita berkomunikasi dengan distributed system yang ingin kita implementasi gitu ya. Contohnya misalkan ketika kita pakai Kubernetes misalkan. Nah, kita sebagian teman-teman tahu gitu ya, buat teman-teman yang udah tahu Kubernetes itu kan kita bisa anggap bahwa dia juga adalah satu distributed system gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan Kubernetes cluster secara aman gitu ya. Bagaimana cara autentikasinya, bagaimana cara otorisasinya, itu harus dipikirin juga. Oke, nah kalau misalkan majority of this perspective itu kamu agree bahwa kamu siap untuk ini gitu ya, untuk menerima konsekuensi dari sini gitu ya, untuk mendapatkan any type of performance tadi ya, entah latency, availability, fault tolerance dan lain-lain gitu ya, teman-teman tukar dengan complexity gitu ya, dari segi perspektif ini semua ya, teman-teman udah oke, udah siap menerima keputusannya, then go ahead, pilih distributed system. Terjawab ya. Jadi kapan kita harus menggunakan distributed system? Ketika kita agree, kita menganggap bahwa oke, ini worth it nih untuk menukar increase of any type of performance dengan increase the complexity. Oke, kita tukar itu dari segi perspektif ini semua, ya kita agree, go ahead. Kita bisa pilih distributed system.